Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, balik lagi di acara Dokter Kito bersama Kito Sehat. Masih dengan tema yang sama, yaitu fraktur atau patah tulang bersama dengan Dokter Lisda dan juga Dokter Junia. Baik dokter, kita lanjut lagi ya, sedikit materi dari Dokter Lisda ya. Iya, dikit lagi tentang gejala ya. Oke. Boleh dibantu ditampilkan slide-nya. Slide-nya. Mana nih? Oke, boleh slide-nya. Oke. Tadi kita batas pembengkakan nih ya. Iya. Jadi tadi pasti kebayang-bayang ya foto yang serem di depan tadi. Oh iya bener juga ya dok ya. Sekarang baru paham nih. Dia bengkak, kemudian tuh pasti nyeri, ada perubahan warna, sama perubahan bentuk tadi ya. Terus yang keenam apa? Crepitus. Nah tapi kalau crepitus ini biasanya memang harus diperiksa ya. Jadi melalui pemeriksaan fisik sih dapatnya. Jadi crepitus itu biasanya ketika di daerah yang dikeluhkan pasien, trauma, mengalami benturan, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik, salah satunya dengan melakukan perabaan atau penekanan. Nah, kalau kita bayangkan dengan garis frakturnya tadi atau garis patah tadi, maka sangat mungkin di bagian yang patah itu akan terdengar kayak krek gitu ya. Atau beda deh, pokoknya dia pada perabaan itu dia akan beda pada garis patahan. Itu boleh dicek sendiri di rumah dok? Sebenarnya bisa. Cuman bakal nyeri ya, namanya disentuh aja Iya. sakit sih kalau patah gitu ya. Makanya biasanya masyarakat sih nggak bakal nyentuhnya lagi karena udah nyeri. Biasanya dokter ketika melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Tapi itu khas, yang nomor 6 ini khas untuk patah ya. Kemudian spasma otot, jadi memang itu respon ya, respon tubuh ya ketika terjadi patah, trauma yang berlebihan pada tulang gitu, ruda paksa, sehingga dia akan ada kekakuan. Spasme itu artinya kekakuan otot di sekitarnya. Kita kan ada kulit, ada otot, baru tulang gitu ya. Jadi otot yang ada di sekitar tulang itu pasti akan kaku, menegang gitu. Ibaratnya ini ada sesuatu nih yang terjadi di tulang nih, gitu yang nggak beres nih. Nah responnya adalah berupa spasme. Spasme ini nyeri gejalanya. Jadi nyerinya 2 kali lipat ya, udah nyeri dia patah, nyeri lagi karena spasme otot. Jadi memang sakit banget orang yang mengalami fraktur patah tulang Karena ya. ada patah itu tadi ya dok? Iya, ya? patah tuh sakit banget ya. Lebih daripada sekedar kalau kita tahu dulu tuh kayak keseleo, bahasa Iya. awamnya itu lebih banget gitu ya. Kemudian ada ekimosis, tadi hampir sama ya. Jadi ada perubahan warna kulit karena masalah di pembuluh darah di bawah jaringan kulitnya. Gitu. Jadi yang khas tadi apa aja nih gitu dari 8 ini, ada beberapa yang khas. Kalau nyeri memang aku tekankan lagi, benturan itu nyeri ya. Karena kadang-kadang di lapangan yang saya temukan itu pasien tuh takut kalau nyeri habis terbentur, takutnya patah. Jadi nyeri bukan yang terlalu khas, tapi perubahan bentuk, krepitasi atau adanya bunyi retakan gitu ya. Kemudian dia ada pemendekan tulang, kemudian ada perubahan warna dan tidak bisa digerakkan, itu cukup khas untuk patah tulang gitu. Itu ciri-ciri yang cukup khasnya Iya, ya dok itu ya? hal yang khasnya. Oke dok. Oke. Boleh silakan Oke, dok. siap. Nah pemirsa, materi selanjutnya ini dari Dokter Junia nih. Boleh dokter kita lanjutkan? Lanjut ya. Iya dok. Oke, tadi udah cukup jelas dijelaskan oleh Dokter Lisda. Jadi sebelum saya mulai, saya mau tekankan dahulu. Kalau Dokter Lisda tadi jelasinnya cukup sangat teoritis ya, ke klinis gitu. Nah di bagian akhir ini saya akan menjelaskan yang lebih lanjut, biasanya itu berhubungan dengan yang dialami masyarakat langsung saat misalnya datang ke fasilitas kesehatan atau langsung ketemu pasien korban fraktur gitu ya. Nah, jadi harapan saya nanti dengan adanya materi ini masyarakat itu bisa tahu step-step yang dilakukan oleh dokter itu memang ada step-stepnya. Jadi masyarakat awam, oh kok diginiin ya, kok nggak langsung ini ya, gitu ya. Jadi Langsung memang ada buru-buru ya, Dok, step-stepnya. ya? Iya betul. Karena di dunia medis itu semuanya ada SOP-nya, gitu. Harapan saya pemahaman dokter, pasien dan keluarganya jadi satu nih. Jadi nggak ada miskomunikasi lagi gitu. Oke, bisa kita mulai. Oke kita mulai slide-nya. Ya ada agak gangguan Oke, kayaknya dok. ini fraktur ya. Nah, Nah, yang akan dibahas itu ada 4 topik. Oke, lanjut next slide.
Oke, boleh ke slide berikutnya. Oke ya, kita mulai dari pemeriksaan ya. Oke, kita mulai materinya. Next. Oke, saat korban datang, ini kita bahas di fasilitas kesehatan ya. Oke, kalau tadi untuk pemahaman awalnya seperti sudah dijelaskan oleh Dokter Lisda. Nah, ini posisinya misalnya udah datang ke IGD. Dilakukan itu pemeriksaan fisik dulu. Kadang masyarakat, kok nggak langsung di ronsen? Oh, tidak bisa. Kita harus tahu dulu pemeriksaan fisiknya, fungsinya untuk menegakkan diagnosis. Lokasinya di mana, kemudian apakah butuh ronsen atau tidak, apakah benar fraktur atau tidak. Seperti yang dijelaskan Dr. Lisda tadi, ada palpasi, pemeriksaan apakah ada krepitasi dan lain-lain. Itu pemeriksaannya cukup panjang dan kita observasi juga, terutama kadang fraktur itu atau patah itu tidak sekedar patah saja, ada luka terbuka, kelainan pembuluh darah. Jadi hal-hal kegawat daruratannya harus diatasi lebih dahulu, baru pemeriksaan lain gitu. Nah, baru kita lakukan pemeriksaan penunjang selanjutnya. Pemeriksaan penunjang itu ada banyak dan tidak harus dilakukan semuanya. Pertama ada paling basic itu pemeriksaan radiologi, ada ronsen seperti itu. Kadang ada yang membutuhkan pemeriksaan yang lebih advance, seperti MRI dan lain-lain, itu tergantung jenis frakturnya, lokasinya, kemudian udah berapa lama, itu dokter yang menentukan gitu. Kadang keluarga pasien saya minta yang terbaik, yang pemeriksaan lebih canggih itu belum tentu yang terbaik untuk keadaan itu. Iya, sesuai dengan kebutuhannya ya dok ya. Sesuai kebutuhan saja gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Nah ini untuk mengetahui kadang patah itu disertai dengan perdarahan yang hebat. Iya. Kita butuh tahu HB-nya rendah atau tidak. Kemudian keadaan-keadaan tubuhnya secara garis besar gitu. Karena yang gawat darurat itu harus ditata laksana dulu daripada nyambung tulangnya dulu gitu. Iya benar. Yang gawat dulu diatasin ya. Kemudian nah, dok, itu kan ada kata Dr. Lisda tadi ada yang tertutup nih, iya, fraktur yang tertutup. Itu akan pendarahan akan terjadi juga atau tidak dok? Iya betul. Di dalam gitu ya dok? Di dalam, karena tulang kita itu kan panjang ya. Di tulang itu alirannya itu bukan hanya tulang saja, dia bergabung dengan kulit, pembuluh darah, syaraf dan lain-lain. Jadi memang yang tertutup bukan berarti tidak separah yang terbuka. Kadang yang tertutup pun bisa menyebabkan shock hebat, perdarahan hebat, terutama di tulang-tulang besar dan panjang. Misalnya di tulang betis ya, atau di tulang kaki itu. Jadi memang nggak apa-apa dok, nggak luka terbuka, saya ke tukang pijit aja. Gitu. Belum tentu aman. Memang harus sebaiknya itu memang segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, itu ada arteriografi jika dicurigai adanya gangguan vaskular. Nah, seperti yang jelasin tadi, kadang gangguan vaskular itu tidak bisa langsung terlihat dari luar kalau lukanya tertutup. Kalau dia terbuka kan kelihatan tuh darahnya muncrat kemana-mana ya. Oke, arteriografi itu untuk pemeriksaan lebih advance-nya lagi. Begitu. Oke, bisa next slide. Boleh kita ke next slide. Kemudian kita masuk ke tata laksana. Oke, ini kita bahasnya tata laksana secara medis ya, yang tidak bisa dilakukan sendiri di rumah. Karena kita bahasnya frakturnya sudah di fasilitas kesehatan. Nah, penanganan fraktur itu disesuaikan dengan letak dan terjadinya fraktur. Tidak semua fraktur perlu dibidai, tidak semua fraktur perlu dioperasi. Hanya ada banyak tata laksana sesuai lokasinya. Oleh karena itu, seperti yang dokter sudah jelaskan, perlu pemeriksaan oleh dokter fisik langsung, perlu pemeriksaan penunjang, seperti itu. Jadi tidak semua kasus itu sama. Walaupun lokasi patahnya sama, sama-sama di tangan, usianya sama, jenis kelamin sama, itu tata laksananya bisa berbeda. Karena yang di dalam kita nggak bisa lihat. Iya ya? benar. Oke. Nah pertama itu ada reduksi. Jadi reduksi itu kita patah kadang disertai dengan keseleo. Atau seperti tadi ya, patah dia memendek, itu nggak bisa. Pendek itu langsung dibidai gitu, enggak. Kita harus posisikan dulu, kembalikan dulu, dinormalkan dulu, ya. Oleh karena itu pentingnya foto ronsen. Kita mau tahu tuh arahnya bengkok ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, patah total, patah setengah, atau sekedar retak aja gitu. Kemudian ada mempertahankan reduksi. Setelah kita kembalikan ke posisi normal, tujuannya itu kan biar dia nggak pendek nanti pas sembuh. Karena sebenarnya hebatnya tubuh kita, tulang itu patah, nanti dia bisa nyembuhin sendiri.
Oh gitu Bisa ya nyambung dok ya. sendiri. Jadi nyatu sendiri gitu Iya, dok? betul. Dia patah nih. Kalau patahnya retak doang, itu bisa Iya. nyatu sendiri. Kalau dia patahnya gini, dia nyatu sendiri jadi bengkok, itu yang menyebabkan jadi Oh, pendek. oke. Makanya harus ditarik, disesuaikan. Iya. Kalau perlu pen dipasang pen. Jadi pas penyembuhannya dia sesuai kembali normal. Sempurna. Sempurna lagi ya? Iya, dia bisa regenerasi sendiri tulangnya. Mhm. Tapi dengan pengobatan yang tepat, Ya, karena butuh kalau- waktu. benar. Karena pasti nyeri banget. Oke. Dan nyerinya nggak sebentar. Iya. Oke dokter, sebelum kita lanjut ke Oke. materi berikutnya, dokter boleh duduk dulu. Nanti kita lanjutin lagi ya dok ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.